lagi di sini. Balik lagi kita di Ngojek ngobrolin JKN. Sore hari ini meskipun cuacanya sendu di luar sana, tapi Shani semangat banget karena Shani ditemenin sama tete-tete cantik di sini. Tada. Ada siapa nih? Dari tete yang pinkish dulu siapa nih? Aku Alifa. Dan teteh? Aku Fani. Teh Alifa dan Teh Fani ini perwakilan dari kita dari bidang kepesertaan Kantor Cabang Bandung. Betul sekali. Sore hari ini Shani ditemenin sama Teh Alifa dan Teh Fani mau ngobrolin seputar segmen PPU di Kota Bandung, tapi khususnya mengenai pendaftaran badan usaha ya Teh ya. Betul. Bakal seru banget nih. Sobat JKN pantengin terus ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Flashback lagi sedikit nih Teh. PPU ini apa sih sebenarnya? PPU ini siapa sih sebenarnya? Boleh dari Teh Alisa dulu. Kalau PPU itu mungkin sobat JKN di luar sana kayaknya asing ya untuk dengar kata PPU itu apa gitu kayaknya. Jadi sebetulnya kalau mungkin kita awamnya PPU itu pekerja penerima upah. Jadi program JKN itu terbagi ke beberapa segmen ya. Betul. Cuma sekarang kan bahasnya tentang PPU BU ya. Jadi ada pekerja penerima upah khusus untuk badan usaha Teh. Gitu. Jadi PPU itu ada salah satu segmen di BPJS Kesehatan di program JKN KIS khusus bagi pekerja yang penerima upah gitu ya, yang menerima upah. Berarti dari badan usaha berarti kalau kayak pekerja swasta gitu ya Teh ya. Yang bekerja di restoran, di BUMN mungkin Teh Bisa masuk juga bisa segmen ini ya. Dari pemerintah seperti PNS, TNI Polri itu juga masuk PPU, tapi PPU bukan BU. Bukan BU ya. Kalau sekarang yang kita bahas kan memang mengerucut lagi ya untuk badan usaha. Jadi badan usaha tuh mungkin badan usaha swasta ya. Kalau untuk tenaga atau pekerja pemerintah itu kita ada sebutnya penyelenggara negara atau disebutnya PPUPN. Mungkin di segmen nextnya ya. Betul. Di next kita bakal bahas PPUPN ya. Kali ini PPU BU dulu. Kalau dari landasan hukumnya nih Teh, dari PPU itu ada landasan hukumnya itu seperti apa sih Teh Fani? sebenarnya gini, kalau untuk dari BPJS sendiri diawali dari Undang-Undang 40 tahun 2004 itu lebih mencakup keseluruhannya tentang sistem jaminan nasional. Tapi karena kita kan bahas PPUBU-nya nih, ini kalau misalnya PPUBU-nya diwajibinnya landasannya apa ya Teh ya? Kan banyak nih orang-orang yang nanya ini diwajibin atau enggak. Betul, Nah, kalau betul misalnya sekali. untuk badan usaha sendiri itu ada tercantum pada Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 di mana semua perusahaan yang berdiri di Indonesia yang memiliki legalitas di Indonesia itu wajib mendaftarkan kepesertaannya pada segmen PPUBU tanpa terkecuali gitu, karena kan memang di sini PPUBU itu dibentuk ya untuk memberikan jaminan kesehatan bagi karyawannya. Kan karyawan sudah bekerja bagi perusahaannya, masa perusahaannya tidak menjamin kesehatannya. Seperti itu. Betul sekali. Jadi ini juga upaya dari negara untuk melindungi pekerja gitu ya, Betul, masyarakat khususnya masyarakat pekerja. Iya. Oke. Kalau dari tadi kan wajib banget nih Teh untuk didaftarkan. Perusahaan seperti apa sih yang wajib banget didaftarkan sebagai peserta PPU atau pemberi kerja ini gitu ya? Apakah UMKM yang kecil pun harus turut didaftarkan Teh Alifa? Jadi sebetulnya nyambung sama yang tadi udah dijelasin sama Teh Fani juga. Intinya kalau perusahaan itu dia sudah punya legalitas, istilahnya kan dia sudah resmi ya. Dan dia pasti ketika ada perusahaan pasti di situ ada pemberi kerjanya atau mungkin biasa disebutnya pimpinannya. Kemudian pasti dia juga memperkerjakan atau ada pekerja gitu di suatu perusahaan itu. Itu sudah mencakup kategori yang wajib didaftarkan. Intinya ketika dia sudah berlegalitas itu wajib didaftarkan. Cuma mungkin nanti kan kita ada beberapa klasifikasi yang namanya badan usaha, mungkin dari badan usaha besar, nanti ke menengah, kemudian nanti kecil, mikro. Nah itu yang kita bisa lihat gitu, dia itu masuknya ke kategori yang mana. Tapi terkait secara keseluruhan, semua perusahaan yang sudah berlegalitas itu wajib didaftarkan di BPJS Kesehatan. Oke, wajib tanpa terkecuali, tanpa syarat ya, tanpa kecuali. Baik itu sebesar apapun perusahaannya, terus bergerak di bidang apapun ya Teh, berarti ya F&B, kesehatan, semua mungkin jenis perhotelan, usaha, intinya semua. semua jenis usaha itu bisa mendaftarkan BPJS Kesehatan untuk segmen perusahaan
perusahaannya. Oke. Kita nggak melihat dia misalkan khusus untuk jenis usaha ini aja yang boleh didaftarkan, itu enggak kok. Jadi semuanya itu wajib didaftarkan. Oke. Kita ngomongin soal kewajiban ya Teh ya, kewajiban ada dasar hukumnya, ini diwajibkan oleh negara gitu kan ya. Tapi sebetulnya ada nggak sih keuntungannya bagi pemberi kerja, bagi yang punya perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program JKNKIS ini, ada keuntungannya nggak sih Teh Alifa? Kalau kita bicara keuntungan, sebetulnya kita melihatnya dari dasar tadi ya, regulasinya. Ketika perusahaan itu kan memang wajib mendaftarkan pemberi kerjanya dan juga pekerjanya. Istilahnya dia didaftarkan atas nama perusahaan tersebut. Ketika nanti ditanya apa sih keuntungannya, sebetulnya yang paling utama dilihat itu terkait kepatuhan dari perusahaan tersebut. Dia istilahnya sudah mau menjalani peraturan yang ada di Indonesia ini gitu ya. Ketika dia istilahnya sudah mendaftarkan perusahaannya, mendaftarkan pekerjanya, berarti dia patuh terhadap regulasi yang ada di Indonesia gitu, yang sudah ditentukan. Untuk terkait keuntungannya, mungkin dia sudah memberikan jaminan kesehatan untuk pegawai-pegawainya. Karena kita tahu ya, istilahnya untuk ketika nanti perusahaan dia memperkerjakan pegawai, nanti ketika dia istilahnya di lapangan pegawainya mungkin amit-amitnya Teh sakit gitu ya. Betul. Ketika dia sakit kan istilahnya sudah sedia payung sebelum hujan. Betul. Jadi dia sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan, itu nggak usah worry ini harus seperti apa. Jadi ketika dia sudah memberikan jaminan kesehatan itu, pegawai pun kan aman gitu ya istilahnya ke depannya. Dan kewajibannya juga terpenuhi. Betul. Betul, oke, setuju sekali itu tadi dari pandangan itu ya. Jadi dengan mendaftarkan perusahaannya, perusahaan bukan hanya memberikan haknya aja ya, memberikan gaji gitu ya, sudah pasti memberikan tunjangan-tunjangan, tapi memberikan perlindungan kesehatan juga bagi pekerjanya. Oke. Tadi dari segi keuntungan bagi pemberi kerja, bagi perusahaannya. Kalau bagi pekerjanya sendiri, karyawannya sendiri, apa keuntungan terbesar bagi mereka terdaftar sebagai peserta PPU dari program JKNKIS, Stephanie? Pertama, kalau untuk PPUBU itu sendiri, untuk pekerja yang aktif di perusahaan, BPJS-nya itu apabila kan kita ada iuran nih, nggak cuma mandiri aja yang iuran, perusahaan pun sama, kita ada iuran yang dipatokkan. Itu dari iuran yang dibayarkan, untuk iurannya sendiri kan pekerja itu 1% ya. Dari 1% yang dibayarkan setiap bulannya itu pekerja sudah dapat mengcover pasangan dan maksimal 3 orang anak. Satu orang pasangan dan maksimal 3 orang anak, satu pasangan dan 3 orang anak. Oke. Terus juga selain itu juga kalau misalnya untuk pekerja, mereka bisa mendaftarkan orang tuanya. Kalau misalnya nih pekerjanya dia kelas 1, kan kelas 1 berapa Teh? 150.000 per jiwa per bulan ya. Betul. Kalau misalnya ikutan perusahaan dengan 1% misalnya kita ambil di UMK, untuk sekarang Kota Bandung kan 4.200.000 2024 ini. 42.000 satu jiwa sudah dapat mendaftarkan orang tuanya. Jauh lebih murah. Betul. Lebih paket hemat gitu ya. Paket hemat, betul. Apalagi kan kalau misalnya mereka aktif, semuanya aktif. Kalau misalnya mandiri kan mungkin nanti kalau ada apa-apa ada nunggaknya, atau nggak terlewat atau gimana kan. Kalau misalnya sudah didaftarkan perusahaan itu sudah menjadi tanggung jawab perusahaan. Kalau misalnya iuran pun sudah satu VE terpusat semua di perusahaan. Kayak gitu juga. Tadi juga kalau misalnya keuntungan sendiri ya, mereka sudah sedia payung sebelum hujan ya, semuanya sudah tercover. Kalau ada apa-apa ya mereka sudah aman gitu. Kalau misalnya sakit-sakit, selain pekerjaannya juga satu keluarga sudah terlindungi. Itu sih. Jadi Sobat JKN yang terdaftar sebagai peserta PPU ini lumayan paket hemat ya Teh ya, dengan iuran segitu 1% dari gaji pekerja setiap bulannya, itu sudah termasuk istri atau suami, termasuk 3 orang anak di bawah usia 21 tahun. Iya betul. Kalau mau mendaftarkan keluarga tambahan juga jatuhnya jadi lebih hemat ya gitu. Hanya pembayaran 1%-nya aja. Itu kok salah satu ngikutin semuanya. Menarik ya Teh ya. Menarik ya. Tapi kalau ngomongin PPU nih, dari tadi ngomongin keuntungan gitu ya, kewajiban. Tapi apakah semudah itukah gitu ya, semudah yang dibayangkankah untuk pendaftarannya sendiri? Gimana nih pendaftarannya, apa harus kemana gitu ya? Terus syaratnya apa aja, apalagi ini kan berhubungan dengan suatu perusahaan yang punya legalitas ya. Apa aja sih Teh persyaratannya untuk mendaftarkan badan usaha Teh Alifa?
Jadi kalau untuk perusahaan istilahnya nggak ujuk-ujuk ya, tiba-tiba dia punya aja BPJS Kesehatan perusahaan, nggak tiba-tiba gitu kan. Pasti semuanya juga kita ada istilahnya tahapannya supaya dia pasti registrasi terlebih dahulu gitu. Dan qualified ya. Betul, istilahnya kan tadi dari awal pasti kita yang terpenting itu adalah dia sudah berlegalitas, karena dalam persyaratan nanti itu yang wajib dilampirkan. Kita nggak akan tarik legalitas yang aslinya, tenang gitu kan. Jadi kita cukup Gak kita tahan ya. betul, kita cukup minta soft copy-nya aja. Biasanya untuk perusahaan di Kota Bandung khususnya Teh, karena kan memang mungkin terkait regulasi untuk persyaratan pendaftaran itu di masing-masing kantor cabang mungkin ada ketentuannya masing-masing ya. Ada Tapi kita perbedaannya. bicara di Kota Bandung khususnya gitu. Kalau di Kota Bandung memang untuk persyaratan utamanya itu yang pasti dia memiliki akta pendirian. Akta pendirian. Betul kan, baik itu PT atau CV, mungkin itu kan pasti dia ada akta pendiriannya Oke. ya, atau istilahnya yang memang menyatakan bahwa dia itu berlegalitas atas nama perusahaan apa, berkedudukannya di mana, Oke. itu kan pasti tercantum di akta pendirian itu gitu. Setelah dari akta pendirian kita lanjut ke NIB atau nomor izin berusaha. Nah, ketika nanti dia sudah punya nomor izin berusaha itu kan juga lebih terinci lagi Teh di situ. Dia namanya apa perusahaannya, kemudian dia alamatnya juga lebih terdetail lagi di situ Oke. supaya nanti, karena kan kita istilahnya registrasi itu by sistem ya, dan itu pun kita kan supaya mengidentifikasi, kemudian kita istilahnya merekap lah perusahaan ini tuh nggak cukup namanya aja, tapi kan Oke. kita juga perlu tahu ini dia di mana sih alamatnya gitu kan, siapa tahu nanti kedepannya kita ada kunjungan lapangan dan lain sebagainya, itu bener loh ada di situ Oke. gitu si perusahaannya. Dari situ juga kan ketahuan ya alamatnya. Nah, satu lagi kalau dari NIB yang perlu kita telusuri atau istilahnya yang perlu kita ketahui itu terkait jenis usahanya pastinya. Oke. Karena kan kalau dari awal itu pasti tentunya kita tanya ya, itu bergerak di bidang apa Bu, Oke. gitu ya, untuk perusahaannya seperti apa kerjanya. Cuma yang lebih memastikan atau secara legal tertulis kan itu ada di NIB tadi. Oke. Akta pendirian pun sama. Nah, yang satu lagi itu sama NPWP Teh. NPWP. Betul, Oke. kan semua NPWP juga siapa nih Teh? atas nama perusahaan. Atas pastinya. nama perusahaan, Betul. oke. Kalau untuk terkait legalitas ya, cuma kalau misalnya bicara terkait form kan pendaftaran pasti ada formnya ya. Betul. Mau kemanapun kita daftar apapun pasti harus ada formnya. Kita pun juga ada Teh. Oke. Jadi untuk form nanti kita ada juga berita acaranya, apa aja yang diserahkan ke kita untuk data-datanya. Kemudian nanti karena ini mau daftarin perusahaan, tentu kan kita juga perlu tahu ya siapa sih yang bakal didaftarin di perusahaan itu. Oke. Kan nggak mungkin ngawang saya punya 10 Bu karyawannya terus siapa 10 itu Siapa gitu. ya? Betul. Iya, Jadi kan betul. istilahnya kita pun perlu tahu siapa namanya. Kemudian mungkin kita akan mintakan juga data pribadinya, khususnya data kependudukannya lah Oke. terkait pendataan itu. Oke. Jadi di situ nanti dilampirkan, kemudian nanti ada seperti surat kuasa dan lain sebagainya. Cuma memang dari form-form yang selain legalitas tadi itu kita sediain. Jadi nggak perlu khawatir kayak itu kita bikinnya gimana, formnya atau seperti apa, itu istilahnya dari perusahaan cukup ngisi aja. Karena itu semuanya identitas dari perusahaan, pegawai dan pemberi kerjanya, dan yang pasti kan semua itu perusahaan yang tahu ya, nggak perlu bingung-bingung ngisi ini gimana, karena kita sudah cukup jelas dalam form itu, dan dari form pun kita juga ada penjelasannya lebih lanjut. Jadi Oke, itu yang perlu disiapin nanti bagi rekan-rekan atau sobat CKM yang punya perusahaan ternyata belum didaftarin, gampang kok persyaratannya. Oke, tadi ada beberapa nih ya Teh rinciannya, nanti mungkin akan kita tampilkan ya di sini. Untuk mempermudah sobat CKN dalam ini ya, siapa tahu ada yang mau mendaftarkan, ada badan usaha yang belum terdaftar dan mau mendaftarkan. Ternyata persyaratannya seserius itu, tapi semudah itu juga ya Teh ya. semuanya Ini udah kita persyaratannya pasti ada gitu ya kalau untuk legalitas perusahaan. Oke. Lalu setelah persyaratan tersebut dikumpulkan, ini harus dibawa kemana Teh persyaratannya? Khususnya untuk badan usaha atau calon badan usaha Kota Bandung ya Teh ya? Sobat CKN kayak ini saya harus kemana dulu ya pertama yang dilakuin gitu kalau misalnya mau daftarin BPJS perusahaan. Betul. Kalau kita saranin sih, karena memang ketentuannya di BPJS Kesehatan itu untuk pendaftaran perusahaan
dia harus sesuai dengan legalitasnya Teh. Jadi istilahnya ketika dia memang domisili legalitasnya itu di Kota Bandung, berarti dia harus daftarnya di cabang Bandung. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman JKN legalitasnya di luar Kota Bandung, mungkin bisa ke kantor cabang terdekatnya atau terdekatnya. Untuk badan usaha yang di Kota Bandung tapi punya banyak cabang, gimana Teh? Nah, kita tetap lihat dari satu legalitas atau pusatnya gitu Teh. Karena biasanya memang perusahaan itu dia pasti ada pusatnya di mana. Ketika pusatnya misalnya di Kota Bandung, tapi dia punya cabang di seluruh Indonesia, tetap berarti dia harus daftarnya di Kota Bandung. Jadi dilihat dari legalitas pusatnya gitu ya Teh. Setelah tadi persyaratannya sudah terkumpul, lalu harus menghubungi BPJS Kesehatan kantor cabang sesuai dengan legalitas badan usahanya gitu ya. Kita harus menghubungi kemana nih Teh setelah di kantor cabang? Kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk misalnya ke loket antrian mandiri gitu atau gimana? Nah beda Teh, kalau misalkan untuk kepesertaan badan usaha itu pasti nggak ke loket untuk yang kepesertaan mandiri ya teman-teman semua. Jadi memang pasti nanti mungkin bisa konfirmasi ke petugas yang ada di BPJS Kesehatannya. Nanti pasti dari petugasnya akan dihubungkan ke PIC RO-nya atau Relation Officer yang ada di masing-masing kantor cabang. Karena memang nanti dia kalau khususnya ya di Kota Bandung kita dikategorikannya per kecamatan pembagiannya. Jadi nanti ketika ditanya misalnya ini dari kecamatan apa Pak Bu gitu, misalnya ternyata dari kecamatan A, itu PIC RO-nya dengan ibu siapa, nanti bisa menghubungi atau langsung kontak, atau mungkin kalau sedang tidak ada halangan atau misalnya ada di tempat bisa langsung ketemu di situ di kantor. Jadi menghubungi petugas relationship officer yang akan kemudian dihubungkan berdasarkan ke kecamatan ya, kecamatan. Itu untuk Bapak Ibu Sobat JKN yang kebingungan, yang sudah ada niatan mau mendaftarkan tapi masih bingung harus kemana, apa aja yang harus kumpulin, berikut informasinya. Yang lebih serius juga adalah maintenance-nya. Ya bulannya, karena kan yang namanya badan usaha ada pekerja resign, ada pekerja rekrutmen baru gitu ya. Apakah ini maintenance setiap bulannya harus datang ke kantor cabang atau gimana Teh Fani? Kalau misalnya tadi di awal kan untuk badan usaha yang ingin mendaftarkan itu kan diarahkan ke relation officer-nya. Nah, nanti kalau misalnya Sobat JKN itu sudah terdaftar nih BPJS perusahaannya terbentuk. Nanti Bapak Ibu itu dapat namanya satu akun namanya Edabu. Maintenance-nya gimana nih Teh? Nah, kalau maintenance-nya dari Edabu itu pertama untuk pendaftaran itu Bapak Ibu sudah dapat diakomodir di Edabu. Pendaftaran pekerjanya, anggota keluarganya itu semuanya sudah bisa di Edabu. Terus kalau misalnya perubahan data dan sebagainya tuh bisa di Edabu itu. Terus kalau misalnya pengeluarannya atau penonaktifan pekerja kan ya kalau misalnya perusahaan yang masuk juga pasti ada yang keluar ya. Kalau misalnya keluar pun juga itu sudah diakomodir oleh Edabu. Cuman di sini untuk Edabu sendiri kita ada pengaplikasiannya. Apabila di bulan ini didaftarkan itu baru bisa digunakan itu apabila perusahaan sudah membayarkan di bulan yang akan datang. Jadi penangguhan dulu di bulan itu, di bulan depan baru yang bersangkutan bisa menggunakan BPJS-nya apabila perusahaan sudah membayarkan. Nah, sama halnya seperti penonaktifan. Nah, di BPJS pun kita berlaku warma notice. Gitu. Apa tuh Teh? Jadi kalau misalnya nih di bulan ini, misalnya Desember ada karyawan resign nih, di bulan ini yang bersangkutan dinonaktifkan oleh perusahaannya, itu tidak bisa real time nonaktif atau tagihannya hilang tuh nggak bisa di bulan berjalan itu Bapak Ibu. Jadi akan nonaktif di bulan yang akan datang apabila memang semua proses penonaktifannya sudah di-approve oleh sistem dan dari tim terkaitnya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya cash di luar sana tuh banyak yang nanya ini sudah dinonaktifkan atau sudah diinputkan yang sudah bisa dibayarkan atau bagaimana itu tidak ada. Kita jadi ada spending waktu yang memang penyesuaian di sistemnya sendiri gitu. Ini yang saya tahu juga Teh Fani bahwa kayak peraturan nonaktif dinonaktifkan hari ini baru akan efektif bulan berikutnya. Ini seperti peraturan di Snaker juga ya. Betul. Jadi untuk pengaplikasian Edabu ini juga terkait dengan peraturan di Snaker, peraturan tenaga kerjaan lainnya ya berarti ya. Informasi lebih lanjut terkait pengaplikasian Edabu mungkin nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh relationship officer sesuai kecamatan masing-masing. Untuk di Kota Bandung sendiri kita ada 30 kecamatan ya, nanti
PIC-nya pun juga bermacam-macam ya, banyak. Bermacam-macam. Kita Selain lewat Edabu nih Teh, dan PICRO-nya gitu ya, apakah ada ruang untuk maintenance lainnya seperti mungkin Ada. grup atau atau Zoom setiap bulan atau bagaimana Teh? Betul, Tasyani, selain Edabu itu sendiri ya untuk maintenance-nya by web itu, selain itu kita ada juga grupnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terdaftar itu, nanti Bapak Ibu pasti akan masuk grup badan usaha BPJS Kesehatan Kampus Cabang Bandung. Jadi nanti di situ sama per kecamatan dengan penanggung jawabnya, relation officer yang bersangkutan, itu nanti semua informasi akan diinformasikan di grup tersebut. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu nih sudah terdaftar BPJS-nya, terus juga misalnya RO-nya lupa, Bapak Ibu langsung minta aja, karena di situ semua informasi terpusat di situ. Jadi kalau misalnya ada yang tertinggal atau kita lupa atau kita nggak tahu nih apa nih happening yang sekarang di BPJS-nya apa, di grup itu ada semuanya. Ada Grup WhatsApp ya, oke. Termasuk mungkin informasi terkait iuran Teh, gimana nih Teh? Mungkin nanti akan di-share di WhatsApp ya lebih lengkapnya, tapi sekilas nih Teh, iuran untuk peserta PPU ini berapa sih? Apakah dibayarkan di muka? Di muka, di Kayak DP gitu ya. Di DP gitu ya, ini pekerja segini nih bayar gitu, atau dibayarnya gimana nih Teh? Mangga Teh Kalau Fani? misalnya untuk iuran PPUBU dengan mandiri, mungkin yang Bapak Ibu ketahui kan kalau di BPJS yang happening tuh mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau untuk PPUBU sendiri itu kita iurannya dari 5% dari gaji yang dilaporkan. Di sini gaji yang dilaporkan itu apa? Pertama, take home pay itu mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Oke. Betul. Terus juga kita minimal ada di UMK wilayah masing-masing. Untuk Kota Bandung sendiri tadi kita di 4.200.000 untuk Di 2024 ini, di tahun ini 2024. Itu iurannya 5%, di mana ada pembaginya lagi Teh. Oke. 4%-nya itu dibayarkan oleh perusahaan. 4% Pemberi ya? kerjanya 4%. Lalu 1%-nya itu dibayarkan oleh si pekerjanya yang dimana dipotong setiap bulan dari gajinya. Oke. Kayak gitu. Untuk pembayaran ini dilakukan setiap bulannya ya? Setiap bulannya maksimal kita pembayaran itu diharapkan tanggal 10 sudah dibayarkan oleh setiap badan usaha. Jadi nanti setiap awal bulan tanggal 1 itu tagihan tercetak, nanti agar bisa diproses maksimal tanggal 10 agar untuk BPJS dalam 1 bulan itu terlindungi dan aktif untuk bekerjanya gitu Oke. kan. Sedikit informasi nih mungkin dari Kak Alifa ya. Tadi kan setelah tagihannya keluar nih, cara pembayarannya seperti apa nih? Kalau terkait cara pembayaran sebetulnya kita hampir sama ya. Untuk tagihan-tagihan itu biasanya kan memang banyak ya kanal pembayaran untuk BPJS Kesehatan khususnya. Mungkin kalau secara simpelnya atau yang umum di masyarakat mungkin bisa lewat m-banking atau mungkin bisa langsung ke teller bank. Karena memang sistem dari BPJS Kesehatan mungkin nyambung tadi apa yang udah dijelaskan sama Teh Fani ya. Kalau dari perusahaan itu dia memang harus menginputkan terlebih dahulu pesertanya atau pegawainya, nanti baru keluar tagihannya gitu. Oke. Jadi istilahnya bukan ke kuasa penuh atau kehendak penuh yang berhak untuk mengutak-atik data, itu memang kan dari perusahaannya sendiri. Jadi dia yang memang nanti akan menginputkan data. Ketika tadi yang sudah disampaikan di bulan berjalan dia menginputkan pesertanya, baru muncul tagihannya itu nanti per bulan berikutnya. Jadi istilahnya itu udah otomatis by sistemnya. Jadi dari badan usaha atau dari perusahaan nanti tinggal tunggu aja tanggal 1 biasanya ada notifikasi ke email. Kalau untuk caranya ke email masing-masing perusahaan yang terdaftar sebelumnya ketika registrasi ya kan ada pendataan alamat emailnya apa, pasti nanti diinfokan ke alamat email gitu. Nanti ketika nanti perusahaan terima VA pembayarannya, VA ya Teh ya, nanti jadi dia berbentuk VA. bentuknya VA, jadi bukan transfer, bukan tunai juga ya yang harus dibayarkan ke loket gitu ya, tapi berbentuk virtual account bank ya. Jadi istilahnya dia sudah otomatis nominal tagihannya sesuai dengan pekerja yang dia daftarkan. Kalau tanya bayarnya kemana, ini bisa macam-macam kok. Yang penting memang di kanal pembayaran tersebut itu mengakomodir tagihan BPJS Kesehatan. Oke. Jadi secure-nya di situ ya Teh ya, virtual account di bank, pembayarannya bisa di mana aja tentunya yang resmi ya Teh, kanal pembayaran resmi BPJS Kesehatan. Sejauh ini nih Teh Alifa dan Teh Fani, sudah ada berapa badan usaha khususnya di Kota Bandung yang diakomodir oleh BPJS Kesehatan kantor cabang Bandung? Kalau perusahaan ini kita banyak banget lah, banyak banget kita ya juga ini. setiap hari itu Kayaknya
perusahaan ya. Iya, itu Nggak luput ya chat WhatsApp kita itu dari perusahaan lagi. lebih aktif ya itu. Chat kita tuh kurang lebih 6.417 6.400 badan usaha itu yang aktif ya. yang secara aktif. keseluruhan sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Kalau kita bicaranya untuk perusahaan sekota Bandung kan mungkin lebih dari itu ya, banyak banget. betul, Cuma betul. kalau misalnya yang sudah terdaftar, dia sudah punya akun Edabu tadi yang udah dijelasin, mungkin sekitar tadi 6.400. 6.400 dan silaturahminya terjalin terus ya Setiap hari, Dan, setiap hari banget. terjalin dengan baik. Kita silaturahmi baik untuk informasi jalan terus update. Perusahaan yang kontak pasti kita usahakan untuk memberikan pelayanan terbaik. Mantap sekali. Mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir untuk Teh Alifa dan Teh Fani selaku perwakilan dari bidang kepesertaan ya terkait badan usaha, pesan apa yang pengen disampaikan ke badan usaha, calon perusahaan, pimpinan atau rekan-rekan PPU lainnya yang belum terdaftar ke BPJS sebagai peserta JKN KIS? Mangga Teh Alifa. Sebetulnya sih kalau pesannya yang pasti kan kita pengennya daftar ya Teh, karena bukan sekedar daftarnya sebetulnya. Kita lihat dari perusahaan itu dia udah mau memberikan jaminan kesehatan atau perlindungan untuk pegawainya, termasuk dari pemiliknya pun juga kan dia terlindungi gitu. Kita bicaranya walaupun tadi dari awal ya sudah dijelaskan ada terkait regulasi, kemudian juga misalnya terkait undang-undangnya, istilahnya memang itu tuh suatu wajib yang harus dipatuhi dari perusahaan. Tapi kalau misalkan di sisi lainnya, pesannya sih kita itu memang wajib didaftarkan karena ya kedepannya kita lihat ini tuh seperti ya tadi sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika pegawai nanti amit-amitnya ada apa kedepannya khususnya sakit ya, dia sudah punya jaminan kesehatan. Dan ini kan istilahnya pegawai itu terima jadilah Teh gitu ya. Jadi dia nggak perlu ngurusin apapun karena udah diurusin satu pintu lewat perusahaan. Istilahnya dia bekerja kan udah capek ya segala macamnya betul. dengan tugasnya gitu. Ketika dia sakit kan masa harus ribet lagi gitu. Kalau ketika dia udah terjamin dari perusahaannya, ya berarti kan istilahnya dia tinggal datang aja nih ke Vaskes karena udah aktif gitu. Setiap bulan udah dibayarin sama perusahaan. Pekerja yang sehat, insya Allah perusahaannya juga ikut sehat Betul ya. banget. Oke, jadi diharapkan untuk mendaftar bukan hanya menunaikan tugasnya atau kewajibannya saja, tapi juga memberikan perlindungan untuk perusahaannya sendiri. Betul. Dan dari Teh Fani, ada pesankah untuk Bapak Ibu Sobat JKN yang sudah terdaftar sebagai peserta program JKN KIS TPU BU ini? Untuk Bapak Ibu keseluruhan yang sudah mendaftarkan dirinya pada kepesertaan di perusahaannya itu mungkin dari kami ucapkan sangat amat terima kasih ya, dari sudah ada awareness dari Bapak Ibu perusahaan untuk mendapatkan karyawannya. Kami di sini selaku dari tim BPJS Kesehatan akan selalu memberikan pelayanan prima untuk Bapak Ibu apabila ada kebingungan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu dapat langsung menghubungi kami. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada kami selaku tim dari BPJS Kesehatan, seperti itu. Mantap sekali Teh Fani dan Teh Alifa. Wah, tadi ngobrol-ngobrolnya lumayan panjangnya, nggak berasa nih udah di penghujung podcast kali ini. Untuk teman-teman yang masih membutuhkan informasi-informasi lebih lanjut, boleh di follow Instagram kita di info JKN Bandung. Di sana akan kita terus update informasi-informasi, termasuk informasi tentang PPU BU ini. So jangan lupa di follow, jangan lupa juga di subscribe, comment, and like channel YouTube kita karena akan banyak sekali konten-konten menarik lainnya yang akan kita upload. Sekian dulu untuk episode Ngojek kali ini. Terima kasih banyak Teh Alifa, terima kasih banyak Teh Fani. Sampai ketemu lagi Sobat JKN di episode selanjutnya. Bye.